Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Yuwana dengan NIM 12304183017 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 5A. Video ini merupakan tugas UAS mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Asna Andriani. Video ini menjelaskan tentang penelitian psikolinguistik yang ditulis oleh Siti Nurjanah dari SDN Cimanggu, Milatuddiniyah, serta Novianti dari IKIP Siliwangi, Bandung. Berikut hasil penelitian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian psikolinguistik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan metode simak, yaitu dengan menyimak ujaran anak-anak yang diperolehnya dari menonton film kartun. Penelitian psikolinguistik sendiri merupakan penelitian yang menekankan pada bagaimana proses psikologi pada pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia. Pemerolehan bahasa pada manusia ditandai dengan 4 hal. Yang pertama, terjadi situasi informal, tanpa beban, dan di luar sekolah. Yang kedua, pemilikannya didapatkan bukan melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, berlangsung secara spontan. Dan yang terakhir, dialami langsung oleh anak yang menghasilkan konteks berbahasa yang bermakna. Kegiatan pemerolehan bahasa meliputi 2 proses, yaitu proses kompetensi dan proses performansi. Kedua proses ini merupakan 2 proses yang berlainan. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa secara spontan atau tanpa disadari, sedangkan performansi adalah proses pemahaman dan proses penerbitan suatu ujaran. Penelitian ini memfokuskan pada pemerolehan bahasa anak yang diakibatkan oleh film kartun yang ditinjau dari segi psikolinguistik. Film kartun yang dijadikan objek penelitian yaitu film kartun yang sering ditonton oleh anak-anak seperti SpongeBob, Upin Ipin, Teletubbies, serta Rizka dan si Gembul. Objek penelitiannya adalah anak-anak usia 4-6 tahun di Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah, Kampung Pangkalan, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak yang dijadikan objek penelitian sebanyak 17 anak dari yang berusia 4-6 tahun. Yang kedua, teknik pemerolehan data merupakan teknik random sampling. Dan yang ketiga, dari film kartun yang sering ditonton oleh anak-anak, terdapat beberapa ujaran yang dipakai oleh tokoh sering ditirukan oleh anak-anak dalam kegiatan sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa contoh ujaran dalam film kartun yang sering digunakan oleh anak-anak. Atep, usia 5 tahun. Chandra, aku kemarin beli Krabby Patty di Cimol sama papi. Chandra, 4 tahun. Krabby Patty SpongeBob, enak enggak? Atep, enak. Krabby Patty adalah sebutan hamburger yang terdapat dalam kartun SpongeBob. Ketika Atep melihat penjual hamburger, secara tidak langsung ia menyebutnya sebagai makanan dengan nama Krabby Patty. Hal tersebut dikarenakan kesamaan bentuk makanan yang dibeli olehnya dengan makanan yang terdapat dalam film kartun tersebut. Proses ini merupakan proses generalisasi, dan hal ini berhubungan juga dengan pengetahuannya terhadap kosakata yang masih terbatas. Contoh yang kedua, Bu Guru, hayo siapa yang hari ini siap setor hafalan surat pendek? Febri dan Agnia, usia 5 tahun. Aku siap. Febri dan Agnia menirukan ucapan dari tokoh kartun SpongeBob sewaktu ia akan memulai suatu pekerjaan. Jadi, berdasarkan hal tersebut, telah terjadi proses pengimitasian dari film kartun yang mereka lihat. Kemudian contoh yang ketiga, anak-anak. Selamat sore, Cikgu. Bu Guru, selamat sore anak-anak. Contoh percakapan tersebut terjadi di lingkungan Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah. Panggilan Cikgu sebagai panggilan untuk guru yang sering diucapkan oleh anak-anak Diniyah Takmiliyah Al-Hidayah karena kebanyakan dari mereka suka meniru ucapan-ucapan yang terdapat dalam film kartun Upin Ipin. Kemudian contoh berikutnya. Bu Guru, ada berapakah jumlah malaikat yang harus kita imani? Aulia 4 tahun menjawab, ada 10 Bu. Bu Guru, apakah benar jawaban dari Aulia anak-anak? Anak-anak Diniyah secara serempak menjawab, betul. Dari contoh percakapan di atas, semua anak-anak secara serempak menjawab dengan ucapan betul seperti yang selalu dikatakan Ipin dalam film Upin Ipin ketika menyetujui sesuatu. Jadi, proses pengimitasian telah dilakukan oleh anak-anak Diniyah mengikuti film kartun yang mereka tonton.
Contoh berikutnya, Renal 6 tahun. Wan, hafalan surat pendek sudah hafal belum? Wawan 6 tahun. Pastinya iya toh iyalah. Kata iya toh iyalah merupakan kata-kata yang sering diucapkan oleh tokoh William dalam film kartun Rizka dan si Gembul. Tokoh William selalu terbiasa menambahkan kosakata tersebut di setiap akhir ucapannya. Kata-kata tersebut akhirnya sering ditirukan oleh anak-anak sewaktu berbicara. Hal ini karena faktor ujaran salah satu tokoh dalam film kartun yang menurut mereka sepertinya keren untuk ditiru pengucapannya. Dan contoh yang terakhir, Anissa 5 tahun. Au Iva. Siva 4 tahun. Au Ica. Kata au merupakan kata-kata yang sering diucapkan oleh tokoh dalam film kartun Teletubbies. Kata-kata tersebut sering ditirukan oleh anak-anak sebagai kata sapaan terhadap teman-temannya. Hal ini dikarenakan faktor ujaran salah satu tokoh film kartun yang menurut mereka sangat unik dan lucu apabila ditirukan pengucapannya. Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa anak-anak usia 4-6 tahun cenderung akan mengimitasi dan menggeneralisasi perkataan maupun ujaran dari film kartun yang sering mereka tonton. Dan yang terakhir, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah film kartun dapat mempengaruhi akuisisi bahasa anak ditinjau dari psikolinguistik, bahwa anak-anak menjelang sekolah pemerolehan fonologi mereka sudah lengkap. Mereka dapat membedakan fitur-fitur semantik serta mampu merepresentasikan simbolik benda-benda seperti permainan simbolik, peniruan, bayangan mental, gambar-gambar, dan lain-lain. Hal ini terlihat dari penggunaan kata, frase, bahkan sejumlah kalimat yang mereka imitasi dan generalisasikan. Sekian video UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.